Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 22 November 2024 tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, jikalau kita melihat perjalanan iman kita kepada Allah, masih saja kita menjumpai iman yang selalu mengeluh. Kita menyembah Allah tetapi masih banyak ilah lain, seperti masih adanya orang yang memegang ajian pertahanan tubuh, penjaga rumah, dan yang lainnya yang masih diimani orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang demikian sudah ada dari dulu, seperti dalam 1 Samuel ini. Orang Israel menyembah Allah, tetapi juga mereka menyembah ilah Baal dan Asyerot, yakni ilah orang-orang di sekitar Israel. Apakah dampak dari iman yang demikian? Allah tidak mau bersama Israel. Mereka ketakutan dalam hidupnya, karena musuh mereka semakin bermunculan seperti Filistin yang senantiasa bangkit untuk membinasakan atau menghanguskan mereka. Dalam ketakutan seperti itulah Samuel berseru, jika mereka meninggalkan ilah lain itu, Allah akan menyertai mereka. Ketika mereka mau meninggalkan ilah-ilah itu dan mereka datang kepada Allah dan mempersembahkan korban yang harum, saat itulah mereka benar-benar menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam perang melawan orang Filistin, ketika umat Israel sudah menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, mereka sudah datang dengan penuh pertobatan kepada Tuhan, dan mereka mengandalkan hanyalah kekuatan Tuhan. Melalui Samuel, mereka menyampaikan semua permohonannya untuk perlindungan dari Tuhan. Dan benarlah Tuhan menjawab doa Samuel. Tuhan menjawab permintaan dari semua umatnya. Mereka ditolong. Mereka dimenangkan atas Filistin. Orang-orang Filistin berlarian, dipukul kalah oleh orang-orang Israel. Bukan karena kuat mereka, tapi karena pertolongan Tuhan. Itulah yang mendorong Samuel untuk mengambil sebuah batu peringatan. Dia menamai tempat itu sebagai Ebenhazer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari perhadapkan ke dalam kehidupan beriman kita. Apakah ketika kita mengaku percaya kepada Allah, tapi masih serta-merta menggantungkan hidup kita kepada ilah-ilah lain atau kepada dewa atau kepada kekuatan lain di dunia ini? Maka segeralah sadar akan hal itu. Bertobat dan datang berbalik kepada Allah. Hidup senantiasa mengandalkannya dan meminta pertolongan daripadanya. Ketahuilah jikalau dulu Tuhan menolong orang Israel, memenangkan mereka atas Filistin, sampai hari ini juga Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Sampai hari ini juga Tuhan menolongmu di dalam kehidupanmu. Maka gantungkanlah hidupmu hanya kepada Dia. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang memiliki kekuatan mengalahkan segala pergumulan, segala persoalan, segala musuhmu di dalam kehidupanmu. Asalkan engkau datang kepadanya, meminta pertolongannya. Tuhan tidak pernah segan-segan untuk menunjukkan pertolongannya
kepada orang-orang yang berseru memanggil namanya. Imanilah bahwa Tuhan sampai di sini, sampai hari ini tetap menolong kita. Sampai selama-lamanya Dia juga tetap akan menolong kita. Oleh karena itu, saksikan dan imanilah, katakanlah Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong aku. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber pertolongan dan keselamatan kami. Dan kami percaya sampai hari ini Engkau menolong kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu, tidak berpaling kepada yang lain. Kami tahu kekuasaan-Mu lah yang kekal sampai selama-lamanya. Kami tahu kekuatan-Mu tidak ada yang dapat menandinginya. Maka ya Tuhan, tolonglah kami di sepanjang kehidupan kami. Engkaulah yang kami andalkan, padamulah kami bergantung. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarlah doa permohonan kami ini. Amin.